Warga Dusun Tanah Goyang SBB digegerkan dengan penemuan gurita berbentuk manusia. Pemda Seram bagian Timur mengatasi kekurangan guru dengan mengangkat guru kontrak. Selamat pemirsa TVRI Stasiun Maluku kembali hadir menjumpai Anda melalui pengudaraan program Berita Daerah Maluku hari ini, edisi Minggu 3 November 2019, saya Eni Parenusa. Dan saya Abraham Soni Soplantila. Selain kedua topik berita utama tadi, Maluku hari ini juga telah menyediakan sejumlah informasi lainnya hasil liputan tim redaksi kami untuk saudara. Dan inilah Maluku hari ini selengkapnya. Saudara, warga Dusun Tanah Goyang Desa Loki, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram bagian Barat digegerkan dengan penemuan gurita dengan fisik yang unik. Gurita langka dengan bentuk wajah dan kepala yang disebut mirip dengan manusia pertama kali ditemukan oleh sekelompok nelayan yang hendak menjaring ikan di laut. Warga Dusun Tanah Goyang digegerkan dengan penemuan gurita yang memiliki ciri fisik cukup unik. Gurita dengan wajah serta kepala berbentuk manusia itu ditemukan pertama kali oleh sekelompok nelayan yang hendak menjaring ikan di perairan laut Dusun Tanah Goyang. Saat menjaring ikan, para nelayan ini dikejutkan dengan temuan mereka. Bukannya ikan yang terjaring, malah 2 ekor gurita yang ciri fisiknya menyerupai wajah dan kepala manusia. Hasil temuan para nelayan ini kemudian dibawa pulang. Penemuan gurita dengan ciri fisik berbentuk manusia itu sempat menggegerkan warga Dusun Tanah Goyang. Tidak beberapa lama, rumah salah seorang warga yang menemukan gurita unik tersebut telah dipenuhi masyarakat yang ingin melihat dari dekat gurita yang berbentuk wajah dan kepala manusia itu. Penemuan itu seketika menjadi tontonan warga Dusun Tanah Goyang dan sekitarnya. Gurita yang ditemukan kelompok nelayan itu sempat diberi makan dengan 4 butir telur ayam dan sirip pinang. Hal tersebut dipercaya dapat menjauhkan warga Dusun Tanah Goyang dari ancaman musibah. Seusai diberi makanan, gurita-gurita tersebut kemudian dilepaskan kembali ke habitatnya di laut. Dari Piru, Wahid Hukul melaporkan. Informasi lainnya, saudara, pemerintah Seram bagian Timur akan mengambil langkah untuk mengatasi kekurangan guru pada sejumlah sekolah di daerah ini. Langkah yang akan dilakukan adalah merekrut guru kontrak. Kekurangan guru pada sejumlah sekolah di Kecamatan Pulau Gorom, Kabupaten Seram bagian Timur mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah setempat. Mendapati persoalan tersebut, Bupati Seram bagian Timur Abdul Mukti Keliobas langsung memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan untuk segera mengambil langkah terhadap problem tenaga guru di kabupaten tersebut. Atas desakan itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Seram bagian Timur Ahmad Rumaratur mengatakan pihaknya akan segera merekrut tenaga guru kontrak untuk menyelesaikan persoalan kekurangan tenaga guru di SBT. Dari 8 standar pendidikan yang harus dipenuhi. Yang pertama kaitan dengan persoalan yang menjadi hambatan di Kabupaten Seram bagian Timur itu yang pertama sarana dan prasarana, kemudian tenaga pengajar yang disampaikan oleh Kepala UPTD tadi kaitan dengan kekurangan tadi. Insya Allah alokasi anggaran kaitan dengan persoalan yang disampaikan Pak Bupati tadi, anggarannya kami sudah siapkan. Tinggal perintah kapan kita jalan, terus kapan dibayar, uangnya sudah siap kaitan dengan persoalan itu. Untuk merekrut tenaga guru kontrak, Dinas Pendidikan Seram bagian Timur telah menganggarkan anggaran sebesar 8 miliar untuk menggaji para guru kontrak tersebut. Menurut Rumaratur, perekrutan tenaga guru kontrak tidak melalui seleksi, namun pihaknya akan merekrut para mantan guru kontrak yang telah habis masa kontraknya beberapa waktu lalu. Para guru kontrak nantinya akan ditempatkan di sejumlah sekolah, diantaranya Kecamatan Gorom dan kecamatan lainnya di Seram bagian Timur. Dari Kabupaten Seram bagian Timur, kontributor TVRI Mansur Boinau melaporkan. Saudara Romla Tehuwayo, siswi kelas 3 SMP Negeri 4 Seram Utara, didiagnosa menderita kanker tulang. Romla kini hanya bisa terbaring lemah menahan sakit. Pihak keluarga hanya bisa berharap adanya uluran tangan dari dermawan untuk membantu biaya pengobatan anak mereka.
Di saat teman-temannya menikmati pendidikan, Romla Tehuayo usia 14 tahun harus terbaring menahan sakit yang kini dideritanya saat disambangi di ruang Dahlia RSUD Masohi Sabtu pekan lalu. Kedua orang tuanya hanya bisa pasrah dengan kondisi kesehatan anaknya. Menurut penuturan Junedi, minimnya biaya pengobatan mengakibatkan keluarga hanya bisa pasrah dan berharap adanya dermawan yang bisa membantu membiayai pengobatan anak mereka. Junedi menjelaskan awalnya Romla merasa sakit pada paha bagian kirinya. Lama-kelamaan muncul bengkak yang kian membesar. Mengetahui adanya benjolan tersebut, pihak keluarga langsung membawa Romla untuk berobat ke Puskesmas Masohi. Puskesmas setempat kemudian mendesak keluarga untuk segera merujuk Romla ke RSUD Masohi untuk mendapatkan pengobatan lebih lanjut. Usai diperiksa, dokter RSUD Masohi kemudian mendiagnosa penyakit yang diderita Romla termasuk dalam kategori tumor ganas dan harus segera dirujuk ke Makassar. Dia harus dirujuk ke Ambon untuk diamputasi. Lalu tanggapan dari di Ambon tidak ini, dirujuk ke Makassar, Pak. Tapi kita ini tidak ada kondisi. Bapak kerjanya gimana? Saya kerja petani, Pak. Gimana? Petani. Pengen sembuh Supaya bisa melanjutkan sekolah. Iya. Junedi Tehuayo beserta istri Ramla Marole kini hanya bisa pasrah dan berharap ada uluran tangan untuk biaya pengobatan anak mereka. Dari Masohi, Maluku Tengah, kontributor TVRI Fatahila Sia melaporkan. Sementara itu, saudara, pemuda, pelajar, dan mahasiswa Kecamatan Pulau Panjang, Kabupaten Seram bagian Timur menyoroti persoalan pembangunan di SBT. Para pemuda, pelajar, dan mahasiswa tersebut kemudian menyampaikan aspirasi mereka dalam bentuk rekomendasi kepada pemerintah setempat. Sejumlah masalah terkait pembangunan di Kecamatan Pulau Panjang, Kabupaten Seram bagian Timur mendapat sorotan para pemuda, pelajar, dan mahasiswa di wilayah itu. Persoalan yang disoroti diantaranya masalah pembangunan infrastruktur transportasi dan masalah pendidikan. Hal itu diungkapkan di hadapan sejumlah anggota DPRD dan kepala dinas saat menggelar diskusi pada Kamis siang di Kota Bula. Hingga saat ini warga Pulau Panjang masih sulit berakses lantaran belum ada pelabuhan. Setiap kapal yang akan menyinggahi pulau ini harus berlabuh jauh dari pantai. Karenanya warga harus menggunakan lombot untuk sampai di kapal. Selain infrastruktur, masalah lainnya adalah pendidikan. Jumlah tenaga guru di wilayah ini masih kurang. Olehnya itu, Ketua Umum Forum Pemuda, Pelajar, dan Mahasiswa Pulau Panjang Muhammad Aswan Kelian berharap pemerintah segera menyikapi berbagai persoalan tersebut. Hasil daripada dialog ini kita akan memberikan rekomendasi kepada para instansi tertentu melalui Dinas Pendidikan, Kesehatan, Perhubungan untuk persoalan masalah-masalah yang ada di Kecamatan Pulau Panjang. Masalah yang pertama adalah masalah pendidikan yang ada di Kecamatan Pulau Panjang. Ketika kita berbicara persoalan sumber daya manusia, maka kita tidak terlepas daripada berbicara pendidikan. Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Perhubungan Ramli Kiluarani mengatakan pihaknya telah mengusulkan kepada pusat untuk membangun dermaga di wilayah Pulau Panjang. Menurut Kiluarani, rencananya pulau tersebut akan dibangun pelabuhan rakyat. Terkait masalah pendidikan, Kepala Dinas Pendidikan Seram bagian Timur Ahmad Rumaratur mengatakan dalam waktu dekat pihaknya akan mengangkat guru kontrak untuk menjawab kekurangan tenaga guru. Dinas Pendidikan Kabupaten Seram bagian Timur telah menganggarkan biaya untuk perekrutan guru kontrak. Diharapkan kebutuhan guru di setiap sekolah dapat terpenuhi dan mendukung proses belajar mengajar. Dari Bulak, Gorom, Seram bagian Timur, kontributor TVRI Mansur Boinau melaporkan. Saudara, Maluku hari ini akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Panasonic Gobel Awards 2019. Penghargaan terbesar insan pertelevisian Indonesia. Dukung program musik terfavorit Memori Melodi dalam ajang Panasonic Gobel Award ke-22 tahun 2019. Ketik PGA spasi 7C. Vote melalui SMS dan kirim ke 99386.
aplikasi video.com. Blibli.com atau situs pga.blibli.com mulai tanggal 25 Oktober 2019. Voting ditutup tanggal 15 November 2019. TVRI, media pemersatu bangsa. Panasonic Gobel Awards 2019. Apresiasi karya terbaik insan pertelevisian Indonesia. Dukung program berita terfavorit dunia dalam berita di ajang Panasonic Gobel Awards ke-22 2019. Ketik PGA spasi 3B. Vote melalui SMS, polling ke nomor 99386. Aplikasi video.com. Blibli.com atau situs pga.blibli.com. Voting ditutup 15 November 2019. TVRI, media pemersatu bangsa. Bumi, tempat tinggal kita. Suhu permukaannya semakin meningkat. Pohon pencakar langit berubah menjadi gedung tak terbendung, membuat kita lupa bahwa lingkungan harus kita jaga. Naiknya konsentrasi gas rumah kaca akibat kegiatan manusia mempercepat pemanasan global dan suhu rata-rata bumi. Penanaman pohon termbesi akan menyeimbangkan kadar CO2 untuk melepaskan oksigen ke udara. Lebih dari 2 juta pohon telah ditanam sejak tahun 1979 untuk bumi pertiwi. Perjalanan kita bersama masih panjang. Mari cintai bumi dan lingkungan kita untuk generasi mendatang. Saudara, kembali bersama dengan kami dalam program Maluku hari ini dan kini kita ikuti informasi selanjutnya. Ya saudara, Provinsi Maluku sebagai daerah penghasil tetap mendapat partisipasi interest 10% dari pengelolaan Blok Masela sesuai undang-undang. Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Petrus Fatlolan menegaskan pihaknya menolak bila ada provinsi lain yang juga mengklaim akan mendapat sebagian PI 10% pengelolaan Blok Masela. Adanya klaim provinsi lain yang akan mendapatkan sebagian dari PI 10% pengelolaan Blok Masela ditampik Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Petrus Fatlolon. Kami menolak PI 10% dibagi dengan daerah lain. Dirinya mengakui telah menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo dan Gubernur Maluku Murad Ismail dalam pertemuan terbatas awal pekan ini di Ambon. Dalam pertemuan terbatas yang juga diikuti Bupati Wali Kota Semaluku, Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Petrus Fatlolon meminta agar PI 10% tidak dibagikan dengan daerah lain dan Presiden menyetujui akan memperhatikan aspirasi masyarakat Maluku terkait dengan PI 10% pengelolaan Blok Masela. Terkait dengan Blok Masela, saya yang memberikan penjelasan kepada Bapak Presiden. Ada beberapa hal yang Pak Presiden sampaikan kepada saya, meminta kepada pemerintah daerah untuk memastikan lahan, lokasi pembangunan fasilitas Blok Masela supaya jangan sampai terhambat. Dan yang kedua, Pak Presiden meminta ke saya untuk mempersiapkan SDM agar masyarakat di sekitar Blok Masela nanti itu jangan sampai jadi penonton. Terkait dengan ada informasi 1 minggu terakhir ini bahwa ada daerah lain yang meminta porsi PI 10%, saya menyampaikan ke Bapak Presiden bahwa saat ini kami di Maluku sedih mendengar informasi bahwa PI itu dibagi dengan kabupaten provinsi yang lain. Karena itu kami minta ke Bapak Presiden supaya PI ini tidak dibagikan ke daerah lain. Saya tidak menyebut nama provinsi A atau B, saya hanya menyebut daerah lain.
Dan Bapak Presiden senyum sambil beliau menyampaikan, Pak Bupati, belum sampai ke saya, tapi saya perhatikan aspirasi dari Maluku. Artinya bila ada pemberitaan bahwa PI sudah dibagi, saya pikir belum ya, karena semalam kita sudah rapat dengan Bapak Presiden. Bila ada yang mengusulkan, itu sah-sah saja, tapi keputusan terakhir ada di Bapak Presiden. Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar menyampaikan untuk pengelolaan Blok Masela kewenangan ada di Presiden, mengingat lokasi Blok Masela berada di atas 12 mil laut. Oleh karena itu pihaknya berharap kepada Gubernur Maluku Murad Ismail memperjuangkannya kepada Presiden agar PI 10% tidak dibagikan ke daerah lain. Provinsi Maluku sebagai daerah penghasil tetap mendapat PI 10% dari pengelolaan Blok Masela sesuai undang-undang. Untuk PI 10% yang diterima dikatakan nanti Gubernur Maluku yang akan menentukan berapa banyak untuk provinsi dan kabupaten kota yang ada di daerah ini. Dan kewenangan ini kan ada di Bapak Presiden. Mengingat lokasinya memang berada di atas 12 mil laut dan itu sudah bukan merupakan lagi kewenangan Provinsi Maluku dan apalagi kabupaten ya. Sudah menjadi kewenangan pemerintah pusat. Kita berharap tidak ada pembagian. Biarkan orang Maluku sendiri yang membagi 10% itu, Bapak Gubernur lah yang nanti akan menentukan berapa porsi untuk Provinsi Maluku, berapa porsi untuk Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Ya, itu saya serahkan kepada Bapak Gubernur. Kewenangan itu bila pemerintah pusat serahkan ke daerah, maka pasti kita menunggu arahan dari Bapak Gubernur. Dan Bapak Gubernur sampaikan ke saya bahwa dalam waktu dekat akan ada rapat di Jakarta. Ya, menindaklanjuti pertemuan kita dengan Pak Presiden semalam. Itu kemungkinan minggu depan. Kemudian saya juga mengusulkan beberapa kebutuhan di daerah seperti jaringan telekomunikasi, internet di Tanimbar yang masih lemah. Demikian pula dengan infrastruktur dasar di sana yang belum tersedia dengan baik seperti jalan, rumah sakit. Ketika nanti Blok Masela beroperasi dengan jumlah tenaga kerja antara 30 sampai dengan 40 ribu orang tenaga kerja, tentu kita butuh sarana-sarana bidang kesehatan yang harus memadai. Dan beliau mendengar itu semua. Kemudian Pak Presiden menjanjikan tahun depan akan berkunjung ke Somlaki. Petrus Fatlolon menyampaikan untuk menindaklanjuti detailnya akan dilakukan pertemuan bersama Gubernur Maluku dan Presiden pekan depan di Jakarta. Boy Nahrum, Edwin Opir melaporkan. Saudara, Kota Ambon sebagai kota layak anak harus mampu menghadirkan sentuhan kecerdasan bagi anak sejak usia dini. Satu di antaranya melalui pola pendidikan anak yang benar. Guna menciptakan generasi muda yang kompetitif dan berdaya saing tinggi, dibutuhkan pola pendidikan terhadap anak sejak usia dini. Satu di antaranya melalui pola pendidikan anak yang benar, yakni holistik integrasi. Bunda Paut Sekota Ambon, Debbie Lohana Pesi mengatakan, pendidikan anak yang baik hendaknya dilakukan sejak dini, mulai dari kandungan hingga bayi. Dengan begitu, anak dapat teredukasi dengan pengetahuan secara berkala sejak dalam kandungan hingga dewasa. Hal tersebut disampaikan Debbie Lohana Pesi dalam kegiatan sosialisasi pendidikan anak usia dini, holistik integrasi yang berlangsung Sabtu pagi. Lohana Pesi mengatakan, kegiatan tersebut diharapkan mampu memberikan nilai positif terhadap tumbuh kembang anak sehingga dapat bermanfaat bagi kelangsungan mutu pendidikan secara berjenjang dan terintegrasi. Jadi tentunya saya berharap bahwa semua pendidikan anak usia dini bisa menerapkan holistik integratif ini di masing-masing sekolahnya. Dengan demikian, memang Ambon akan layak disebut kota layak anak. Sementara itu, panitia pelaksana Yasmu Budiatin mengatakan sosialisasi pendidikan usia dini merupakan salah satu bagian terpenting untuk membentuk pola pikir dan karakter anak yang sejalan dengan budaya luhur bangsa untuk kemajuan Ibu Pertiwi. Dijelaskan anak sebagai generasi penerus harus terus diboboti dengan karakter sejak usia dini hingga termotivasi untuk melakukan hal-hal positif dan benar.
terutama untuk meningkatkan kecerdasan emosional berpikir yang berakar pada nilai luhur sebuah bangsa. Pendidikan anak usia dini holistik integratif sebagai salah satu komponen penting dalam mewujudkan kota layak anak merupakan komitmen pemerintah Kota Ambon dalam menjamin terpenuhinya hak tumbuh kembang anak usia dini dalam hal pendidikan, kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, serta perlindungan dan kesejahteraan anak. Abu Sabawa, Bunga, TVRI Maluku, melaporkan. Sementara itu, saudara, warga desa Tahalupo mengapresiasi kedatangan tim ekspedisi kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku di desa mereka. Kedatangan tim ekspedisi kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku selain untuk menukarkan uang lusuh, tim juga melaksanakan berbagai kegiatan sosial untuk membantu masyarakat di sana. Selain melakukan sosialisasi ciri-ciri keaslian uang rupiah di desa Tahaluput, tim ekspedisi kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku juga melakukan kegiatan sosial berupa bantuan sosial dan pengobatan gratis. Bantuan sosial diberikan di SMP 1 Atap dan SMA Negeri 5 Tahalupu. Bantuan tersebut berupa seperangkat alat olahraga. Bantuan ini diharapkan dapat memotivasi siswa untuk lebih giat belajar. Di sisi lain, Bank Indonesia Perwakilan Maluku juga melakukan penukaran uang lusuh di desa Tahalupu. Warga setempat begitu antusias mendatangi lokasi di mana dilakukan penukaran uang. Penukaran uang lusuh ditangani langsung oleh kasir Bank Indonesia. Selain penukaran uang lusuh, Bank Indonesia juga memberikan kesempatan kepada warga untuk menukarkan uang mereka yang sobek. Minimal uang sobek ini fisiknya masih tersisa 3/4 dari fisik aslinya. Di lokasi yang berdekatan, Bank Indonesia juga menggelar pengobatan gratis bagi warga desa. Sejak pagi, warga terlihat antusias mendatangi lokasi pengobatan. Kendati harus antri, warga dengan sabar menunggu giliran untuk diperiksa kesehatannya. Mereka berpendapat jika ke ibu kota kabupaten maupun ke provinsi untuk berobat akan memakan biaya yang cukup mahal. Pengobatan gratis yang dilaksanakan tim ekspedisi Bank Indonesia Perwakilan Maluku dipimpin langsung Letnan 1 Dr. Nimade Gitari Silvana dari Rumah Sakit Dr. Latumeten Ambon. Tercatat pengobatan gratis diikuti sebanyak 98 pasien. Kebanyakan pasien yang berobat menderita penyakit skabies atau penyakit kulit akibat kutu. Selain kutu, skabies juga disebabkan karena rendahnya kualitas air bersih di desa itu. Otis Kotadini melaporkan. Sementara itu, saudara, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku memberikan bantuan untuk Masjid Tahalupu berupa karpet sajadah. Bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan aktivitas peribadatan umat di masjid. Dalam ekspedisinya ke pulau terluar, terdepan dan terpencil di daerah Maluku, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku berkesempatan memberikan bantuan kepada masjid di Tahalupu, Pulau Kelang, Kabupaten Seram bagian barat. Bantuan yang diberikan ke masjid berupa karpet sajadah. Ketua tim ekspedisi kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku berharap dengan adanya bantuan tersebut dapat memotivasi umat Islam di desa itu untuk lebih meningkatkan peribadatannya. Pejabat Kepala Desa Tahalupu Amir Dokolamo menyambut baik bantuan yang diberikan kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku ini. Dokolamo berharap bantuan yang diberikan Bank Indonesia Perwakilan Maluku dapat memperlancar proses peribadatan di desanya. Otis Kotadini melaporkan. Saudara, ratusan sampah terlihat menumpuk di beberapa titik di Kota Piru, Kabupaten Seram, bagian barat. Kurangnya kesadaran masyarakat serta lambatnya penanganan sampah oleh petugas kebersihan disinyalir menjadi penyebab penumpukan sampah. Seperti inilah kondisi tumpukan sampah yang dibiarkan menumpuk di beberapa titik di Kota Piru, Kabupaten Seram bagian barat. Sampah tersebut berasal dari warga sekitar dan pengendara yang sengaja membuang sampah di lokasi-lokasi tersebut. Meski telah dilakukan pengangkutan oleh dinas terkait, namun sampah kembali menumpuk karena sampah yang diangkut tidak sebanding dengan sampah yang dibuang masyarakat. Selain di ruas jalan dan pasar, tumpukan sampah juga terlihat di bawah jembatan Waimetet, pantai dan bak penampungan sampah.
Keberadaan sampah-sampah tersebut selain merusak pemandangan juga mengeluarkan bau yang tidak sedap. Warga menilai penumpukan sampah terjadi akibat kurangnya perhatian pemerintah terkait hal penanganan sampah di Seram bagian barat. Warga berharap pemerintah lebih serius untuk penanganan sampah. Sementara itu, penumpukan sampah di beberapa titik di Kota Piru dibenarkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seram bagian barat, Leonar Kakisina. Menurut Leonar, masalah sampah bukan saja menjadi tanggung jawab pemerintah, namun menjadi tanggung jawab bersama dengan masyarakat. Di Kabupaten Seram bagian barat, ini memang permasalahan sampah ini memang masih ada juga, sekalipun memang kita telah mengambil langkah-langkah konkret. Langkah-langkah konkret yang kita ambil misalnya penyediaan sarana maupun prasarana. Permasalahan sampah ini kan merupakan permasalahan kita bersama, bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi juga menjadi tanggung jawab semua pihak, baik itu pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, dan lain sebagainya, berkaitan dengan bagaimana kita menjaga dan merawat lingkungan. Untuk penanganan sampah, pemerintah Kabupaten SBB telah mengambil langkah konkret dengan menyediakan sarana prasarana baik berupa mobil pengangkut dan tong-tong sampah. Menurut Kakesina, selama ini kesadaran masyarakat untuk membuang sampah di tempatnya dinilai masih kurang. Untuk mewujudkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya, pihaknya terus melakukan sosialisasi penanganan sampah juga kepada warga setempat. Dari Piru, Wahid Hukul melaporkan. Informasi lainnya, Saudara, penyintas bencana di 2 jemaat GPM yakni di Suli dan Tial serta komunitas masyarakat Tial yang beragama Islam merupakan sasaran sentuhan kasih panitia perayaan Bulan Pekabaran Injil Klasis GPM Pulau Ambon. Sentuhan kasih itu merupakan gambaran idealisme yang sejalan dengan realitas yang senantiasa dikedepankan dalam kehidupan bergereja. Fenomena alam disertai sejumlah isu dan dampaknya yang terjadi di daerah ini terus mempengaruhi idealisme bersama dalam kehidupan bergereja. Sekaitan dengan masalah itu, idealisme yang senantiasa sejalan dengan realitas yang dikedepankan dalam kehidupan bergereja oleh Klasis GPM Pulau Ambon mengaktualisasikan melalui sentuhan kasih. Sekretaris Klasis GPM Pulau Ambon, Elrianto Muskita, menyampaikan kenyataan yang tidak dapat disangkali memungkinkan lahirnya kebijakan baik pada sektor gerejawi maupun sektor pemerintahan, mengajak untuk mengambil peran dalam siaga bencana, membantu sesama yang dilanda musibah. Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Klasis GPM Pulau Ambon pada perayaan Bulan Pekabaran Injil yang dilaksanakan di Gereja Immanuel Jemaat GPM Amahusu yang dirangkai dengan pemberian sentuhan kasih kepada penyintas bencana. Pendeta Elrianto Muskita menjelaskan sentuhan kasih kepada penyintas bencana di 2 jemaat GPM, yakni di Suli dan Tial, serta komunitas masyarakat Tial yang beragama Islam adalah bentuk kepedulian kepada sesama yang membutuhkan. Sentuhan kasih itu berupa bantuan sembako, 300 sak beras dan bahan kebutuhan pokok lainnya. Melalui sentuhan kasih itu, diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam menyemangati hidup sesama yang tertimpa bencana gempa tanggal 26 September lalu. Biasanya kita membuat lomba-lomba, tetapi ketika negeri daerah ini ada dalam kondisi bencana, kegiatan Pekabaran Injil juga dia terlibat dalam konteks kebencanaan itu. Dan dukungan panitia, kegiatan-kegiatan lomba-lomba itu dialihkan ke bagaimana kita berbagi rasa dengan saudara-saudara kita, bukan cuma yang seiman, tetapi saudara-saudara kita semua yang terkena korban bencana untuk ada bersama-sama dengan pergumulan mereka. Sentuhan kasih kepada sesama korban bencana gempa itu berasal dari 4 jemaat yang tergabung sebagai penyelenggara Bulan Pekabaran Injil Klasis GPM Pulau Ambon, yakni Jemaat Amahusu, Eri, Kayeli, dan Silale. Boy Nahrum, Edwin Ofir melaporkan. Saudara, Maluku hari ini akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami.
Panasonic Gobel Awards 2019. Penghargaan terbesar insan pertelevisian Indonesia. Dukung program musik terfavorit Memori Melodi dalam ajang Panasonic Gobel Award ke-22 tahun 2019. Ketik PGA spasi 7C. Vote melalui SMS dan kirim ke 99386. Aplikasi video.com. Blibli.com atau situs pga.blibli.com mulai tanggal 25 Oktober 2019. Voting ditutup tanggal 15 November 2019. TVRI, media pemersatu bangsa. Panasonic Gobel Awards 2019. Apresiasi karya terbaik insan pertelevisian Indonesia. Dukung program berita terfavorit dunia dalam berita di ajang Panasonic Gobel Awards ke-22 2019. Ketik PGA spasi 3B. Vote melalui SMS, polling ke nomor 99386. Aplikasi video.com. Blibli.com atau situs pga.blibli.com. Voting ditutup 15 November 2019. TVRI, media pemersatu bangsa. Bumi, tempat tinggal kita. Suhu permukaannya semakin meningkat. Pohon pencakar langit berubah menjadi gedung tak terbendung, membuat kita lupa bahwa lingkungan harus kita jaga. Naiknya konsentrasi gas rumah kaca akibat kegiatan manusia mempercepat pemanasan global dan suhu rata-rata bumi. Penanaman pohon terembesi akan menyeimbangkan kadar CO2 untuk melepaskan oksigen ke udara. Lebih dari 2 juta pohon telah ditanam sejak tahun 1979 untuk bumi pertiwi. Perjalanan kita bersama masih panjang. Mari cintai bumi dan lingkungan kita untuk generasi mendatang. Anda kembali menyaksikan Maluku hari ini dan kita ke informasi berikutnya. Provinsi Jawa Timur meraih juara umum pada Kejurnas Catur ke-48 di Ambon. Jawa Timur memperoleh 6 medali emas, 5 medali perunggu, serta membawa pulang piala bergilir, PB Percasi, dan piala Gubernur Maluku. Pada Kejurnas Catur ke-48 di Ambon, Provinsi Jawa Timur berhasil meraih juara umum dengan memperoleh 6 medali emas, 5 perunggu, dan piala bergilir, PB Percasi, serta piala Gubernur Maluku. Sementara posisi kedua dan ketiga diraih Provinsi DKI dan Jawa Barat. Provinsi DKI meraih 3 medali emas dan 3 perunggu, sementara Jawa Barat 3 medali emas dan 2 perunggu, serta Bali 3 emas. Sedangkan untuk Jawa Tengah 2 medali emas. Ketua Pengurus Cabang Percasi Provinsi Maluku Edwin Huai mengatakan hasil yang diperoleh dalam Kejurnas Catur kali ini diharapkan dapat memberikan geliat di bidang olahraga catur di Maluku, sekaligus menjadi motivasi untuk meraih kesuksesan pada berbagai kesempatan. Sekretaris PB Percasi Henry Hendarto mengatakan Kejurnas ke-48 di Ambon diharapkan dapat melahirkan pecatur-pecatur muda yang berprestasi sehingga dapat bersaing di tingkat yang lebih tinggi, terutama di tingkat nasional maupun internasional. Untuk senior, seperti yang sudah dijanjikan Ketua Umum PB Percasi, akan langsung masuk sebagai anggota tim nasional catur Indonesia untuk Olimpiade Catur 2020. Sedangkan untuk para juara junior putra-putri A sampai dengan B akan kami pilihkan event yang tepat di tingkat minimal ASEAN, kemungkinan juga di tingkat Asia.
saya bayar murah persis. Saudara, para petani di Desa Waiheru, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Provinsi Maluku menjadikan lahan tidur sebagai areal menanam sayuran. Lahan tersebut milik warga Desa Waiheru yang mereka sewa. Sebagian besar petani penyewa lahan itu berasal dari Sulawesi Tenggara. Desa Waiheru yang terletak di Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Provinsi Maluku, sudah puluhan tahun terkenal sebagai kawasan penghasil dan pemasok sayur mayur di Kota Ambon. Lahan dengan luas sekitar 4 hektar di desa itu yang berada di pinggir jalan utama dimanfaatkan para petani untuk menanam sayur seperti sawi, kangkung, dan bayam. Sebelumnya lahan itu adalah lahan tidur atau dibiarkan kosong oleh pemiliknya. Untuk menggunakan lahan tersebut, para petani itu harus menyewa dari pemilik lahan. Harga sewa lahan berkisar 100 juta rupiah per 2 tahun. Harga yang cukup mahal bagi petani itu kadang tak sebanding dengan penghasilan yang didapat para petani. Para petani yang mengolah lahan di sini hampir seluruhnya berasal dari luar Maluku, yaitu dari Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan. Salah seorang petani yang kami jumpai di sana, Wahania, menuturkan sudah lebih dari 10 tahun ia menghidupi keluarganya dari hasil bercocok tanam sayur mayur di lahan sewaan ini. Kayak seperti pedagang kasihan. Kadang untung, kadang seng. Karena kalau saya suruh begini, katong itu baru bibit mahal. Bibit itu 7,5 1 kilo. Pupuk kandang 1 karung itu 36. Beta ambil itu 100 karung. Di dalam 1 bulan 3.600.000. Bibit kangkung beta pinjam habis panen kasihan baru beta bayar 1.800.000. Jadi berapa itu modal itu kira-kira itu? Lebih 5 juta kapan? Saat ini ada lebih dari 20 petani asal Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan yang menggarap lahan sayur mayur di kawasan ini. Mereka patungan menyewa lahan ini untuk bercocok tanam. Setiap panen mereka sudah memiliki pelanggan tetap di pasaran sehingga mereka tak sulit menjual hasil pertanian mereka. Sayur mayur yang mereka hasilkan itu dijual dengan harga bervariasi langsung ke pedagang di sejumlah pasar di Kota Ambon, di antaranya Pasar Mardika, Pasar Amans, dan Pasar Waiheru Kota Ambon. Untuk sayur kangkung dijual dengan harga Rp3.000 sampai Rp4.000 per ikat. Di pasaran, para pedagang menjualnya kembali dengan harga Rp5.000 sampai Rp8.000 per ikat. Sedangkan bayam dan sawi mulai dijual dengan harga Rp5.000 hingga Rp8.000 per ikat. Sementara pedagang menjualnya kembali dengan harga hingga Rp12.000 per ikat. Meski mereka berladang di lahan sewaan yang harganya cukup mahal, namun mereka tetap berupaya semaksimal mungkin memenuhi kebutuhan sayur-sayuran di Kota Ambon. Dari merekalah pasokan terbesar sayur mayur di sejumlah pasar di Kota Ambon. Sementara itu, saudara, program Kampung KB yang digalakkan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional berhasil merubah pola hidup masyarakat di kawasan Air Salak, Desa Waiheru, Kota Ambon. Pemukiman yang dahulu kumuh berubah menjadi kampung bersih dan asri. Kampung Air Salak, Desa Waiheru, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, kawasan ini sebelumnya terlihat kumuh. Masyarakat yang tinggal di dalamnya kurang mempedulikan kesehatan dan kebersihan lingkungan. Namun kini kampung ini berubah total sejak digalakkan program KB oleh BKKBN Kota Ambon. Kampung ini menjadi bersih dan tertata rapi. Masyarakat mulai merubah pola hidup mereka dengan memberdayakan setiap anggota keluarga membersihkan lingkungan rumah mereka masing-masing setiap hari. Masyarakat di kampung ini mulai tertib membuang sampah. Di beberapa titik terpampang tulisan mengajak warga membuang sampah pada tempatnya. Bahkan di setiap tulisan itu tersedia tempat sampah sederhana yang terbuat dari karung bekas. Kampung Air Salak ini dicanangkan sebagai salah satu kampung keluarga berencana di Kota Ambon setelah Desa Batu Merah. Sebutan Kampung KB kini layak bagi pemukiman Air Salak. Kampung bersih dan kampung keluarga berencana.
Ketua RT 003 RW 01 Air Salak Desa Waiheru Alimudin menuturkan, masyarakat pun sangat menyambut positif program Kampung KB. Melalui program itu terjadi perubahan pola hidup masyarakat yang membawa perubahan pula pada lingkungan setempat. Dukungan masyarakat sangat antusias sekali Pak dengan adanya Kampung KB ini. Tadinya memang kampung ini sangat memperhatikan, di mana lokasinya sangat kumuh sekali. Tapi dengan adanya program Kampung KB ini yang dinawacitakan oleh Presiden Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, alhamdulillah masyarakat sangat mensupport sekali Pak. Dari kondisi rumah, tadinya sebagian pakai gaba-gaba, dalam hal ini sagu punya tangkai daun. Dengan adanya Kampung KB ini Pak, alhamdulillah syukur. Perubahan masyarakat sangat signifikan. Pemerintah Desa Waiheru menyediakan rumah data penduduk melalui dana desa. Program pemberdayaan masyarakat dan renovasi rumah warga atau bedah rumah bagi keluarga kurang mampu dilakukan di kampung ini melalui dana desa tersebut. Kepala Desa Waiheru Usman Eli menjelaskan, dukungan masyarakat terhadap program Kampung KB sangat baik. BKKBN dan pemerintah Kota Ambon menilai Kampung Air Salak menjadi Kampung KB percontohan di Kota Ambon. Setelah Kampung KB Air Salak itu dicanangkan jadi Kampung KB percontohan, ini jujur kita bilang bahwa perhatian dari semua SKPD, dari pemerintah, bahkan dari luar negeri Pak, dari Amerika itu pernah sampai mengunjungi ke Kampung KB percontohan yang ada di Air Salak. Kita bukan mau makan puji ya, tapi kita juga sangat bangga karena salah satunya penilaian itu adalah intervensi dana desa yang cukup besar ke Kampung KB yang ada di Dusun Air Salak. Program Kampung KB ini diharapkan dapat berkelanjutan. Pemerintah desa setempat juga berharap adanya program pemberdayaan dan penyediaan fasilitas pendukung dari organisasi perangkat daerah terhadap pembangunan masyarakat di Kampung Air Salak ini. Saudara, gempa bumi 6,5 magnitudo yang melanda Pulau Ambon dan sekitarnya di wilayah Maluku menyisakan trauma kepada semua orang yang terdampak gempa, tak terkecuali bagi anak-anak. Salah satu cara untuk menghilangkan trauma akibat gempa dan membuat anak-anak dapat kembali ceria adalah dengan melakukan trauma healing atau penyembuhan trauma. Gempa bumi 6,5 magnitudo yang terjadi di Provinsi Maluku pada tanggal 26 September 2019 meninggalkan banyak kisah bagi masyarakat yang berdomisili di Pulau Ambon, Pulau Haruku, Pulau Saparua, dan Kabupaten Seram bagian Barat. Betapa tidak, gempa yang kala itu mengguncang Pulau Ambon dan sekitar terjadi pada pagi hari, tepatnya pukul 8:46 dikala semua orang sementara melakukan aktivitas di tempat kerja, termasuk anak-anak usia sekolah yang sedang melakukan aktivitas belajar. Banyak rumah yang hancur, beberapa gedung di kota Ambon retak, bahkan ada puluhan orang meninggal dunia. Bagi yang selamat dari bencana gempa bumi 6,5 magnitudo, mereka juga belum dapat melakukan aktivitas seperti biasa karena masih takut dan cemas akan terjadi gempa susulan dengan magnitud yang lebih besar, bahkan dibayang-bayangi dengan isu tsunami seiring dengan gempa susulan yang terus terjadi pasca gempa bumi berkekuatan 6,5 magnitud tersebut. Salah satu dampak buruk akibat gempa bumi juga dirasakan oleh anak-anak. Anak-anak yang kala itu sedang sekolah harus berlari berhamburan keluar ruang kelas dan mencari tempat yang dianggap aman dari bahaya gempa bumi maupun kemungkinan terjadinya tsunami. Untuk menghilangkan perasaan trauma yang mendalam yang dialami anak-anak pasca gempa bumi, banyak organisasi masyarakat melakukan penanganan darurat khusus bagi anak-anak
melalui metode terapi bermain atau play therapy method. Trauma healing bagi anak-anak melalui metode terapi bermain merupakan cara yang khusus juga mudah agar anak-anak tidak terus dihantui dengan bencana yang baru saja terjadi. Secara tidak langsung, terapi bermain dapat mengeliminir kecemasan dan ketakutan yang dialami anak-anak secara perlahan. Peristiwa gempa Maluku membuat sebagian anak-anak yang terdampak gempa harus tinggal di tenda-tenda pengungsian. Hal ini juga membuat play therapy method menjadi gampang dilakukan karena di tempat pengungsian anak-anak hidup bersama teman-teman lain sehingga mudah untuk diajak bermain secara berkelompok. Dengan bermain bersama, anak-anak tidak lagi memusatkan perhatian kepada bencana yang sedang menimpa mereka. Anak-anak memang belum mampu mengontrol emosi mereka sepenuhnya, apalagi ketika mereka harus secara langsung mengalami dan merasakan dampak dari gempa bumi di Pulau Ambon dan sekitar. Sesungguhnya orang tua dan keluarga memiliki peran terpenting dalam menyembuhkan trauma bagi anak-anak. Namun, orang tua dan keluarga juga turut merasakan dampak dari gempa bumi tersebut. Karena itu, dukungan dari berbagai pihak sangat diperlukan untuk mengurangi perasaan hati dan pikiran yang cemas serta takut akibat bencana yang terjadi. Informasi lainnya, Saudara, Pantai Air Salobar menjadi wisata alternatif di Kota Ambon. Selain lokasinya yang dekat dengan pusat kota, tetapi juga mudah dijangkau dengan transportasi angkutan kota. Setiap sore, kawasan ini selalu dipadati pengunjung sekedar melepaskan kepenatan dari aktivitas keseharian. Kota Ambon, sebuah kota berjuluk Manise, memiliki eksotisme di setiap sudutnya. Salah satunya pemandangan di tepi pantai Tapal Kuda Air Salobar. Setiap sore, tempat ini menjadi alternatif wisata masyarakat, baik yang bermukim di sekitar maupun dari berbagai kawasan lain. Karena lokasinya sangat dekat dengan pusat kota dan mudah dijangkau. Berkisar 10 menit dari jantung kota Ambon sudah bisa sampai ke tempat ini. Bisa menggunakan transportasi angkot ataupun ojek. Setiap sore tempat ini terlihat banyak orang bersantai di tenda-tenda yang berjejer di sepanjang jalan Air Salobar. Mereka bersantai sambil mencicipi rujak khas Tapal Kuda sembari menikmati indahnya alam lautan luas dari tepian pantai ini. Dari tempat ini, kita dapat menyaksikan speedboat berlalu lalang di perairan Teluk Dalam Ambon atau kapal-kapal ikan dan kapal-kapal penumpang yang melintas. Anak-anak kecil dengan riang bermain air di bebatuan pantai yang persis berada di bawah talut tepian jalan Air Salobar. Belum lagi taman dan juga tempat duduk yang disediakan untuk sejenak menghilangkan penat dari aktivitas keseharian. Para pengunjung tampak sangat menikmatinya. Biasanya suasana semakin ramai pada akhir pekan atau di hari-hari libur. Tak sedikit warga datang ke Pantai Air Salobar ini sekedar melewatkan senja dengan menikmati pemandangan di sekitar Pantai Air Salobar. Menu yang tersedia di tenda-tenda para pedagang di Tapal Kuda ini diantaranya rujak buah, es kelapa muda, serta beragam penganan ringan. Rujak legit khas Tapal Kuda cita rasanya pun tak kalah dengan rujak natsepa yang sudah cukup terkenal oleh masyarakat luar Ambon. Tempat-tempat ini berpotensi menjadi tujuan wisata kota yang cukup menarik. Tak hanya pengunjung domestik, kerap kali turis asing pun menyinggahi tempat ini sekedar untuk mengabadikan keunikan dan keindahan alam Pantai Air Salobar.
Saudara, penyampaian berita tadi mengakhiri perjumpaan Anda dengan kami dalam Maluku hari ini. Akhirnya saya Abraham Soni Soplantila. Dan saya Nipari Nusa, mewakili seluruh kru dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dengan kami. Selamat malam dan sampai jumpa.